Kak, apakah benar wanita itu lebih rentan terkena penyakit tiroid dibandingkan laki-laki? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, apakah benar wanita itu lebih rentan terkena penyakit tiroid dibandingkan laki-laki? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, sebelumnya Mimo mau jelasin nih, apa sih penyakit tiroid itu? Jadi penyakit tiroid merupakan masalah kesehatan yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon tiroid dalam tubuh seseorang. Kondisinya sendiri berbeda-beda. Saat kelenjar tiroid menjadi kurang aktif, kondisi ini dikenal dengan sebutan hipotiroid. Sedangkan saat kelenjar tiroid terlalu aktif, kondisi ini dikenal dengan sebutan hipertiroid. Tiroid merupakan kelenjar yang berbentuk kupu-kupu dan ditemukan di depan leher. Ketika tubuh kurang aktif atau bahkan terlalu aktif dalam memproduksi hormon ini, maka metabolisme tubuh juga ikut terganggu. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor pemicu. Salah satunya adalah berjenis kelamin wanita. Wanita memiliki risiko 5-8 kali lebih besar mengidap penyakit tiroid ketimbang pria. Lantas, apa sih alasan wanita lebih rentan terkena penyakit ini? Nah, wanita menjadi salah satu faktor risiko penyakit tiroid. Hal tersebut dikarenakan kinerja kelenjar hormon tiroid berkaitan erat dengan hormon estrogen. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 1 di antara 8 wanita pernah mengalami masalah pada kelenjar yang satu ini. Bukan itu saja, wanita dengan kondisi-kondisi tertentu rentan mengidap penyakit tiroid. Seperti yang pertama, mengidap penyakit Graves, yaitu salah satu jenis gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan produksi hormon tiroid berlebih. Yang kedua, mengidap penyakit Hashimoto, yaitu penyakit peradangan pada kelenjar tiroid akibat sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dan jaringan tiroid yang sehat. Yang ketiga, mengidap penyakit gondok, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid pada area leher. Yang keempat, mengidap penyakit anemia, yaitu kondisi yang terjadi saat tubuh kekurangan sel darah merah. Yang kelima, mengidap penyakit diabetes tipe 1, yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Dan yang keenam, pernah melakukan prosedur operasi atau radioterapi guna mengobati penyakit tiroid. Lalu apa saja sih gejala penyakit tiroid yang perlu diperhatikan sahabat sehat? Gejala yang muncul akan bergantung pada jenis dan intensitas keparahan penyakit tiroid yang dialami, yaitu yang pertama hipotiroidisme. Jenis tiroid ini termasuk ringan seperti kelelahan, kulit kering, suara serak, haid yang tidak teratur, dan penambahan berat badan. Tetapi karena metabolisme yang terus melambat, pengidapnya mungkin mengalami masalah yang lebih jelas seiring perkembangan penyakit. Dan yang kedua, hipertiroidisme. Gejala jenis tiroid ini sama seperti penyakit pada umumnya, yaitu gugup, tremor, cemas, perubahan siklus menstruasi, rambut rapuh, dan rontok serta mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Orang dewasa yang lebih tua cenderung memiliki gejala yang lebih sulit terlihat. Gejala-gejala ini mungkin termasuk detak jantung yang tidak teratur, penurunan berat badan, depresi, dan merasa lemah atau lelah selama aktivitas biasa. Tiroid juga menimbulkan dampak penyakit pada wanita, seperti yang pertama pubertas dini atau terlambat. Hormon pada wanita menjadi tidak seimbang karena gangguan tiroid sehingga menyebabkan pubertas tidak normal. Remaja putri bisa mengalami pubertas dini atau lebih awal daripada sebayanya atau terlambat ketika penyakit ini menyerang. Yang kedua, haid tidak normal. Pada wanita usia produktif, gangguan tiroid juga bisa menyebabkan haid tidak normal, seperti haid yang terlalu sedikit atau sangat banyak, siklus haid yang tidak teratur, atau tidak haid padahal belum masa menopause. Yang ketiga, gangguan kesuburan.
Gangguan tiroid pada wanita juga bisa mempengaruhi kesuburan. Kelenjar tiroid yang kurang aktif dapat menghambat proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari indung telur. Yang keempat, meningkatkan risiko kista. Penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid yang kurang aktif dapat meningkatkan risiko kista pada wanita terutama di organ reproduksi seperti rahim, leher rahim atau serviks, dan indung telur atau ovarium. Yang kelima, mual parah selama kehamilan. Wanita dengan hipertiroid juga lebih rentan mengalami mual atau morning sickness yang parah selama kehamilan. Yang keenam, komplikasi kehamilan. Penyakit hipotiroid juga bisa menyebabkan kehamilan berisiko tinggi. Kekurangan hormon tiroid meningkatkan risiko keguguran, bayi lahir prematur, bayi lahir meninggal dunia, dan pendarahan setelah melahirkan. Yang ketujuh, peradangan tiroid pasca persalinan. Gangguan tiroid selama kehamilan menyebabkan wanita rentan terkena peradangan tiroid atau tiroiditis pasca persalinan. Dan yang kedelapan, menopause dini. Efek gangguan tiroid pada wanita juga bisa memicu menopause dini atau mati haid sebelum usia 40 tahun, terutama jika memiliki kelenjar tiroid terlalu aktif atau hipertiroid. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari tiroid, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan potasium, vitamin C, dan flavonoid yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari tiroid. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.